Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Bapak Bambang Asihno. Video kali ini fokusnya pada benzena dan turunannya. Kelas 12 SMA semester 2. Jangan lupa berdoa sebelum belajar. Yuk, kita ikuti tayangan berikut sampai selesai. Struktur benzena. Rumus kimia benzena C6H6 termasuk hidrokarbon siklis tertutup atau lingkar benzena. Benzena mempunyai ikatan tunggal dan rangkap selang-seling dan dapat berpindah-pindah yang disebut dengan resonansi. Ikatan selang-seling yang dapat berpindah-pindah menunjukkan kestabilan benzena. Kita lihat rumus struktur dari benzena. Semula dari C jumlahnya 6 selang-seling, kemudian C-nya tidak ditulis, kemudian H-nya tidak ditulis, kemudian terakhir adalah ini, sehingga yang populer digunakan. Ini beberapa rumus struktur benzena. Jenis ikatan hibrida atom C pada benzena adalah sp2 dan sp3. Kita lihat. Ini yang sp2, ikatan rangkap 2. Ikatan tunggal adalah yang sp3. Lanjut. Jangan lupa klik subscribe. Sifat-sifat benzena. Yang pertama merupakan cairan tidak berwarna, mudah menguap dan mudah terbakar. Titik lelehnya 5,5 derajat Celcius, titik didih 80 derajat Celcius. Bersifat non-polar, tidak larut dalam pelarut air. Larut dalam pelarut organik, misalkan ether, CCl4 atau heksana. Benzena bersifat racun dan karsinogenik. Reaksi khas pada benzena adalah substitusi. Lanjut. Gugus fenil atau aril. Fenil atau aril adalah suatu benzena yang kehilangan satu atom H. Ini suatu benzena C6H6. Kemudian jika satu atom H ini dikurangi, maka ada tangan yang masih kosong. Inilah C6H5. Fenil atau aril. Substituen benzena. Lanjut. Turunan benzena. Konsep turunan benzena adalah satu atom H digantikan oleh alkil atau suatu gugus fungsi. Sehingga benzena mengikat R. Inilah turunan benzena. R bisa diganti dengan gugus fungsi. Jangan lupa klik subscribe. Benzena monosubstitusi. Artinya, benzena yang mengikat satu substituen atau satu atom benzena yang disubstitusi oleh gugus lain. Tata nama benzena monosubstitusi. Polanya nama alkil atau gugus fungsi plus nama benzena. Jika cincin benzena terikat pada alkana terdiri 7 atom C atau lebih, maka benzena dianggap sebagai substituen, bukan sebagai induk. Kita lihat, ini C-nya 7, ini suatu substituen dari benzena, sehingga rantai utama induknya heptana, namanya 2-fenilheptana. Ini namanya adalah anilina atau aminobenzena, benzena yang mengikat gugus amino. Lanjut. Apa nama senyawa berikut? Mengikat CH3, CH3 itu namanya metil, sehingga namanya metil benzena. Nama populernya adalah toluin. Benzena mengikat OH, OH adalah hidroksi, sehingga namanya hidroksi benzena. Nama populernya adalah fenol atau fenil alkohol. Benzena mengikat Br,
Br adalah bromo dari halogen, sehingga namanya bromobenzena atau fenilbromida. Benzena mengikat gugus aldehid, maka namanya aldehid benzena atau benzaldehid. Benzena mengikat gugus asam karboksilat, sehingga namanya asam benzoat. Benzena mengikat gugus amino, sehingga namanya aminobenzena. Nama populernya anilin. Benzena mengikat gugus etena, maka namanya etil benzena atau stirena. Benzena mengikat gugus oksi dan CH3 di suatu eter, sehingga namanya metoksi benzena atau fenyl metil ether. Lanjut, jangan lupa klik subscribe. Benzena disubstitusi. Benzena yang mengikat dua substituen atau dua atom H-benzena yang disubstitusi oleh gugus lain. Tata namanya, benzena yang terdisubstitusi diberi awalan orto, meta, atau para. Inilah posisi orto. Kita lihat beberapa contoh posisi orto. Nah, ini bisa kita lihat. Gugus fungsinya, substituennya terletak pada satu garis ikat. Ini ciri dari orto. Nah, ini posisi yang lain yaitu adalah meta. Meta, Anda perhatikan posisinya, ya, berarti terletak pada dua garis ikat cirinya. Kemudian yang ketiga, ini posisi para. Ya, para berdiri, ini samping kanan kiri. Nah, posisi para merupakan posisi diagonal. Ya, ini diagonal. Lanjut. Masih benzena disubstitusi. Apa nama senyawa berikut? Benzena mengikat dua substituen Br. Ya, Br. Sehingga posisinya orto karena satu garis ikat. Orto dibromobenzena. Benzena mengikat Cl dan amino. Posisinya adalah meta. Ya. Metakloroanilin karena ada nama lazim, nama populernya anilin sebagai induk. Nah, ini nama populernya adalah fenol, ya, mengikat gugus OH dan NO2 posisinya adalah diagonal sehingga para nitrofenol. Ini Cl posisinya juga diagonal sehingga posisi para diklorobenzena. Nah, ini gugus fungsinya juga para. Ini nama populernya anilin, sehingga para bromoanilin. Nah, ini juga posisinya orto. Metil-metil mempunyai nama khusus ortosilena. Nah, ini mempunyai posisi orto, mengikat gugus OH dan COOH. Berarti ini asam. Sehingga asam 2-hidroksibenzoat. Jadi yang induk adalah benzoatnya, ini berarti nomor 1, hidroksi di sini nomor 2. Lanjut. Atau asam salisilat. Ini mengikat gugus fenol dan klor, posisinya meta. Nama populernya fenol, nama lazim, maka ini sebagai induk. Sehingga metaklorofenol. Ini anilin, toluin, nama populernya, induknya, posisinya orto. Ortonitrotoluin. Kalau ini parasilena, posisi para. Lanjut. Para dimetilbenzena. Jangan lupa klik subscribe. Benzena trisubstitusi atau lebih. Benzena yang mengikat 3 substituen, artinya 3 atom H-benzena yang disubstitusi oleh gugus lain. Tata namanya, awalan orto, meta, para tidak dapat digunakan. Harus menggunakan nomor. Cara pemberian nomor pada substituen mengikuti prioritas sebagai berikut. Ini gugus karboksilat, SO3, SO3H, kemudian aldehid, ini cyanida, hidroksi, amino, alkil, nitro, ini halogen.
Jadi nomor 1 adalah asam karboksilat ini, COOH substituennya. Jika salah satu substituen mempunyai nama khusus sebagai turunan bensena, maka nama khusus tersebut sebagai induknya. Misalkan tadi toluin, anilin, fenol, dan seterusnya. Lanjut. Apa nama senyawa berikut? Nah, mengikat gugus fungsi OH. Nah, ini harus diberi nomor. Ini kebetulan sama. Kalau ini nomor 1, ini nomor 3, ini nomor 5. Kalau ini 1, ini juga 35. Sehingga 135 karena 3 trihidroksibensena. Mengikat BR. Ya. Nomor 1-nya yang mana? Kalau ini nomor 1, kalau 1 ini 2, 3, 4, 5. 1, 2, 5. Nah, jumlahnya berapa? 8. Tapi kalau ini 1, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 4. Berarti 7. Nah, berarti ini nomor 1. Jadi, 1, 2, 4 tribromobensena. Nah, ini harus nomor 1. Jadi, dipilih yang terkecil. Ya. Maka BROH, nama lazimnya populernya ini fenol. Ini sebagai induk. Kalau sebagai induk, maka OH ini nomornya 1. 1, 2, ini nomor 4. Berarti 2. Nah, kalau kita ini tidak atau lupa, maka ini sebagai bantuan OH dan BR. OH dan BR adalah halogen. Maka prioritasnya pada OH dulu. Nah, OH nomor 1. Ini nomor 1, nomor 2, nomor 4. Sehingga namanya 2,4 dibromofenol. Tadi, karena ini nama populernya. Lanjut. Ada CH3 dan NH2. R dan NH2 itu lebih berprioritas NH2 amino. Sehingga nanti ini nomor 1, ini nomor 3, nomor 5. Ya. Sehingga namanya 35 dimetilanilin. Nah, karena ini sebagai nama populernya anilin. Jadi nomor 1, 3, 5. Jadi 35 dimetilanilin. Lanjut. Nah, ini ada 4 substituen. Nah, sementara ada CH3 dan NO2 substituennya, R dan NO2. Ya. Maka lebih berprioritas adalah R ini. Nah, ini adalah nama populernya adalah toluin. Jadi ini nomor 1. 1, 2, ini nomor 4, ini nomor 5. Berarti 2, 4, 5. Maaf, 246, 2, 3, 4, 5. 246 trinitrotoluin. Ya. Atau TNT. Lanjut. Nah, ini ada 4 juga. Nah, hanya diganti, CH3 diganti OH. OH dengan NO2 itu berprioritas OH. Maka ini fenol. Sebagai induknya, ini nomor 1. Sehingga 246 trinitrofenol. 246 trinitrofenol. Lanjut. 3 gugus fungsi. Ini fenol lagi. Nitronya posisinya berada pada nomor 2 dan nomor 4. Sehingga namanya 2,4 dinitrofenol. 3 gugus fungsi. Yang paling berprioritas COOH. Berarti nanti di depannya asam. Ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3. Berarti asam 3 kloro 2 nitrobenzoat. Ya. Asam 3 kloro 2 nitrobenzoat. Karena ini abjad. Harus lebih dulu. Lanjut. 3 substituen. Antara OH dan COH aldehid itu lebih berprioritas COH. Maka ini nomor 1. Ini nomor 3. Ini nomor. Ini 1, 2, 3, nomor 5. Nah, berarti 35 dihidroksibenzaldehid. Lanjut. Jangan lupa klik subscribe. Reaksi pada bensena yang pokok yang pertama, halogenasi. Bensena direaksikan dengan halogen. Ya. Sehingga akan menjadi halobensena dan HX, alkil halida. Contoh. Bensena dengan BR2 namanya brominasi dengan katalis FeCl3 sehingga di sini namanya terbentuk bromobensena dan HBr asam bromida.
Yang kedua, nitrasi berarti dengan asam nitrat. Ya. Asam nitrat ditulis dengan HONO2 sehingga nanti gugus fungsinya yang masuk adalah NO2, nitro. H ini keluar menggantikan NO, NO akan keluar di sini. Nah, sehingga ini namanya nitrobenzena dan H2O. Lanjut. Reaksi pada benzena yang ketiga, sulfonasi. Berarti bereaksi dengan asam sulfat. Dituliskan seperti ini, HOSO3H dengan katalis. Oh, ini tidak ada. Asam benzena sulfonat plus H2O. Yang keempat, alkilasi benzena dengan gugus alkil halida. Ya, alkil halida. Dengan katalis AlCl3 sehingga terbentuk alkil benzena dan asam iodida. Jadi contohnya, alkilasi dari metil klorida. Ya. Maka dengan katalis AlCl3 terbentuk toluene atau metil benzena plus HCl. Yang kelima, asilasi. Berarti dengan gugus asil RCO-. Sehingga terbentuk benzena COR plus H+. Lanjut. Reaksi substitusi kedua pada benzena. Pedoman untuk reaksi substitusi kedua sebagai berikut. Ya. Kita lihat. Reaksi nitrasi klorobenzena, bagaimanakah hasilnya? Berarti klorobenzena direaksikan dengan asam nitrat. Sehingga dengan katalis H2SO4 ini bisa membentuk suatu orto kloronitrobenzena dan bisa membentuk para-kloronitrobenzena. Tapi berdasarkan eksperimen, prosentase yang terbesar adalah 70% para-kloronitrobenzena. Ya. Bagaimanakah hasil dari nitrasi nitrobenzena? Ya. Ini berarti nitrobenzena dengan HNO3 karena nitrasi. Maka dengan katalis H2SO4, gugus NO2-nya akan tersubstitusi pada benzena. Dan ini adalah NO2 ini sebagai penentunya. Jadi kalau kita lihat tabel tadi, NO2 itu mengarahkan ke NO2 yang mau masuk sebagai posisi meta. Sehingga meta dinitrobenzena. Jangan lupa klik subscribe. Kalau klor ini tadi mengarahkan NO2 pada posisi orto dan para. Lanjut. Kegunaan benzena dan turunannya serta dampaknya. Yang pertama, benzena sebagai pelarut nonpolar, bahan baku pembuatan turunan benzena. Dampaknya bersifat racun, karsinogenik, dan dapat menyebabkan leukemia. Yang kedua, fenol. Kegunaannya pembunuh kuman, desinfektan, pengawet kayu, digunakan dalam industri sepeda motor. Dampaknya bisa merusak jaringan protein. Lanjut. Yang ketiga, toluene. Sebagai pelarut, bahan dasar peledak TNT dan asam benzoat, bahan dasar pembuatan asam benzoat dalam industri, sebagai pelarut senyawa karbon, dampaknya mengakibatkan mabuk dan mual. Yang keempat, anilin. Bahan dasar zat warna diasu, bahan dasar obat-obatan, bahan bakar roket dan bahan peledak. Dampaknya menyebabkan sakit kepala, ngantuk berat, dan gangguan mental. Lanjut, jangan lupa klik subscribe. Yang kelima, klorobenzena digunakan sebagai bahan dasar pembuatan pestisida DDT. Yang keenam, asam benzoat, kemudian nipagin, kemudian nipasol digunakan sebagai pengawet makanan dan minuman.
Dampaknya dapat menyebabkan alergi dan hiperaktif pada anak-anak. Lanjut. Nomor 7. Asam salisilat. Sebagai zat anti jamur, salep penyakit kulit, serta bahan aspirin. Dampaknya, jika disalahgunakan, dapat menimbulkan iritasi lambung. 8. Metil salisilat. Digunakan untuk obat gosok atau gondopura. Lanjut. Aspirin, asam asetil salisilat. Sebagai zat analgesik, penghilang rasa nyeri. Dampaknya iritasi pada lambung. 10. Asetosal dan paracetamol atau acetaminophen. Zat analgesik, zat antipiretik, atau obat penurun panas, iritasi lambung, gangguan kerja ginjal, dan asma. Lanjut. Jangan lupa klik subscribe. 11. Benzaldehid. Kegunaannya sebagai aroma ceri dan almond. 12. BHT, butil hidroksitoluin. Kemudian BHA, butil hidroksianisol, sebagai zat antioksidan. Dampaknya bisa alergi. Lanjut. 13. TNT, sebagai bahan peledak. Dampaknya menimbulkan daya ledak yang besar. 14. Stirena, bahan dasar polistirena, bahan sepatu, alat listrik, piring, dan sebagainya. Lanjut. Asam bensenasulfonat atau ABS. Kegunaannya, sakarin digunakan sebagai pemanis sintetis pengganti gula. Bensenasulfonamida digunakan untuk pembuatan obat-obat sulfa. 16. Nitrobenzena digunakan pada pembuatan anilin dan parfum pada sabun. Lanjut. TNB 135 trinitrobenzena, zat padat pada bahan peledak, daya ledaknya lebih hebat dari TNT. Jangan lupa klik subscribe. Sampai di sini dulu. Mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.